uang yang disampaikan itu harus didukung dengan SPJ. Nah makanya kami udah melakukan pertemuan di kecamatan di wali kota. Kalau seandainya kami diperiksa 12,8 miliar walaupun didistribusikan nih ke kecamatan kelurahan, kan tetap aja yang bikin SK kan Kes Bampol. Itu yang ditanya kita tuh. Di lapangan dapat apresiasi teman-teman, ya. Kemudian juga pantang menyerah. Kalau udah pakai rompi ini, rasa nyawanya tujuh. Kesana berani, kesini berani, bawa mayat berani, mandiin juga oke. Terus juga salah satu keuntungannya kalau lagi razia tinggal bilang, dan izin dong lewat. Kalau pakai rompi ini kan lewat. Kalau masih wilayah Jakarta Selatan, lumayan jadi saksian juga aman. Ini yang paling penting. Kami juga mengingatkan terkait dengan peng-SPJ-an uang pulsa ya. Nah, uang pulsa juga harus dilengkapi dengan SPJ pulsanya itu ya, kwitansi pulsa. Mau bikin kwitansi gimana ya, pokoknya dibikin. Kalau seandainya baru sekarang mau bikin, silakan hitung mundur disiapin tuh dari Januari ya, dirapi-rapihin. Nah itu laporan spesial gitu ya dari masing-masing kecamatan lah misalnya. Misalnya begini. Biar konten ini lebih berwarna, kami itu akan menyisipkan terkait dengan penanganan COVID secara keseluruhan, kemudian kampung kerukunan, kemudian juga nanti sekilas kepesertaan teman-teman di kegiatan kepemiluan, kemudian juga hal-hal yang lain, misalnya di Cilandak terkait dengan KPKM berjalan, nah itu bisa dimainkan. Kemudian mungkin juga ada beberapa teman-teman yang terlibat langsung terkait dengan bendera, nanti dibagi-bagi lagi. Nah ini mungkin nanti ada petunjuk lebih lanjut ya. Menurut saya seperti itu yang bisa kami sampaikan. Yang pasti apresiasi buat kita semua atas kinerja kita, kemudian atas juga dukungan penuh dalam setiap kegiatan, dan kita berharap kinerja kita ke depan terutama menuju Desember bisa kita pertahankan dengan baik. Dan kami minta terutama untuk pengorganisasian di kelurahan dan kecamatan, pengertiannya tidak ada anggota kecamatan atau ketua kecamatan atau admin kecamatan merasa lebih hebat dari anggota yang lain. Beda nih ya, karena ini bukan perusahaan juga nih, ini kebersamaan tuh, kata Pak Wakil Camat juga kebersamaan. Jadi kalau seandainya nanti di bulan Juni masih ada ditemukan laporan yang kurang, yang bagus 5, yang 2 kurang, nah berarti itu satu kelurahan itu yang kurang solid. Makanya kalau seandainya polanya dengan pembagian 3 bidang untuk menghimpun laporan. Bapak Ibu yang saya hormati, pimpinan rapat yang saya hormati, sebelum saya menambahkan, alangkah baiknya kita bacakan suatu Fatihah untuk almarhum Ahmad Fajar. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Kasih yang saya hormati, Pak Wakil Camat yang saya hormati, kemudian unsur 3 pilar, para kasih kelurahan yang mewakili rekan-rekan KDM dan kota, kecamatan, kelurahan, muatan daripada pelaporan itu masih dihitung jumlah laporan saja sudah memenuhi unsur. Nah, ke depan mungkin akan dikaji lagi terkait apa isi. Nah, terkait tadi yang saya bilang Pak Wakil Camat soal dapur. Soal dapur itu adalah internal. Jadi soal dapur itu tidak menjadi bagian dari laporan SPJ. Kalau ada hal-hal terkait kewilayahan itu koordinasikan dengan pimpinan, dengan unsur samping, dengan 3 pilar, tidak perlu keluar dari wilayah itu. Nah, jadi jangan teman-teman juga nanti keliru semua hal dilaporkan babak belur wilayahnya, karena kalau laporan itu naik ke atas akan dikembalikan lagi ke bawah. Itu, jadi kita saling. Pak Dirham yang saya hormati, Pak Camat yang diwakili Pak Wakil, ada Ibu Kasibon yang saya hormati, Ketua FKDM dan jajarannya, FKDM Kota dan jajaran, saya hormati teman para Kasibon sekecamatan Tebet, Pak dan kami yang mewakili, Bosek juga yang mewakili, teman-teman FKDM kecamatan dan teman-teman ketua.
masing-masing punya pandangan persepsi tersendiri. Nah makanya itulah niatan kami, kita mau buat ruang diskusi rencananya gitu untuk penyamaan persepsi kaitan dengan penajaman di masing-masing bidang. Nah monggo nanti kalau misalkan memang ada rekan-rekan yang memang mau koordinasi, mau diskusi daripada nanti berdebat berdebat di antara tingkat kelurahan akhirnya selek gitu kan. Nah, mendingan bikin ketuanya bersurat ke Kesbang, ditembuskan ke FKDM kecamatan dan kota. Nanti akan kita atur jadwal untuk pertemuan terkait dengan tahun 2 tahun yang akan datang, ya. Karena sekarang selamatin dulu yang namanya anggaran. Kalau bicara kualitas, berarti kan harus ada sosialisasi yang tajam ya. Sementara kita tahu sendiri, Kesbang bolanya kegiatan sekarang webinar mulu. Untung aja Jakarta Selatan masyarakatnya senang Zoom meeting loh. Jadi sampai 200, 300 orang gak ada masalah. Bener Bu Kiki, kalau wilayah kota lain nangis Bombay. Ke 100 aja udah pontang-panting dia. Janjian tuh, tanya Bang Umar, masukin dong teman-teman, masuk pada nyambung sebentar. Saking susahnya. Tapi kalau dari Jakarta Selatan, waduh. Makanya tiap bulan, tiap Jumat nih kita sengaja dibikinin webinar yang saya bilang nih. Besok kita ngebahas masalah BPJS kesehatan. Kenapa? Ada kecenderungan pada saat COVID kita nggak pada bayar premi, terutama yang ini ya, yang bayar sendiri ya, mandiri. Nah itu pada saat dia ke rumah sakit terhitung hutang tuh. Nah makanya besok kita minta penjelasan dari Kasudin Kesehatan dan dari BPJS sendiri. Tuh, itu upaya Kesbang tuh berupaya seperti itu, memberikan pencerahan buat kita. Nah khusus buat FKDM levelnya baru SPJ aja dulu. SPJ dulu didukung bagaimana caranya, ya. Nah kalau pelaporan yang berkualitas, otomatis itu urusannya off the record. Maksudnya hanya orang-orang tertentu yang berdiskusi. Nggak boleh, misalnya dicurigai Pak, ini kayak teroris, itu nggak boleh di grup disampaikan, nggak bisa. Ya, itu harus japri. Kalau perlu ngobrol langsung ketemu muka. Tuh. Jadi itu nanti tahapnya kita akan menuju ke sana. Nah sekarang kita kejar dulu bagaimana membantu lurah camat peng-SPJ-an. Padahal udah dari 3 tahun yang lalu udah kita ngomong ya. Cuman karena kita sibuk ya kan, ngurusin COVID, ngurusin kampung kerukunan, ngurusin kerja bakti. Ya udahlah nggak apa-apa lah. Cuman pas ada perpanjangan 2 tahun, ya kualitas kita harus lebih ditingkatkan gitu doang sih sebenarnya. Yang saya hormati dari camat, staf, para perwakilan dari kelurahan, ketua FKDM, kecamatan ada ya, kecamatan yang anggota FKDM, kita bisa dikeluarkan satu persatu ya. Jadi untuk keseluruhannya, mungkin untuk masalah keamanan ya. Kita cuma mengenai banyak paradigma di masyarakat mengenai FKDM. Karena yang saya lihat, yang juga teman-teman sampaikan, banyak permasalahan-permasalahan yang di wilayah yang sudah menjadi wilayah atau ranahnya kepolisian dilaporkan ke FKDM ini. Saya tambahin tadi Bang Didi juga sudah sampaikan. Ada kasus-kasus yang, tapi hal yang wajar lah. Selagi kita nggak ada dicari, terus kita ada berguna, itu lebih penting daripada lo nggak ada tapi nggak ada yang nelpon, nggak ada yang nyari, itu nggak ada gunanya. Ya, syukurin aja. Kita dalam posisi kayak sekarang nggak bisa lagi merubah paradigma, nggak bisa. Tapi mungkin lebih banyak keberkahan sih sebenarnya yang saya tahu. Minimal kalau pakai baju rompik ini kan pulang nasi box berapa biji. Ya, karena tadi saya bilang kalau FKDM ya itu tadi dia melekat ke ASN, dia juga jajarannya dari Popdar, ya kan? Dia juga teman-temannya Mitra Babinsa, kayak gitu udah patut disyukurin.
Sekarang bener kalau kata kita nih, ASN nih sekarang merasa beruntung kalau di Jakarta Selatan. Kita bisa, kita nih, saya nih rumah di Cipondo, ya kan? Itu tidur dengan nyenyak. Karena di kampung sini kalau ada apa-apa, FKDM duluan yang dikasih tahu. Karena FKDM-nya juga bagus tuh, nomor kita kagak dibagi-bagi. Nomor FKDM